Parilangke berhadapan dengan Pebotoa FC. Sementara kedua kesebelasan telah berada di depan tribun utama lapangan Samarinda. Sementara ini telah melakukan sahabat salam bersama, tanda sportivitas pertandingan. Semoga terbina aman sampai akhir pertandingan. Nanti kita saksikan wasit yang akan turun memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini dipercayakan kepada Bung Ilham. Sementara di apit dua hakim garis ada Bung akan mengundir di mana lapangan akan mereka tempati. Kapten kesebelasan dari Parilangke Jojon dan kapten kesebelasan dari saudara penonton, si kulit bundar telah dibawa oleh wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Sudah ditempatkan di area sektor tengah lapangan. Tempatnya kesebelasan Parilangke, sebelah selatan lapangan Saraya. Babak pertama akan dibunyikan langsung oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Bung Ilham. Kita nantikan saudara penonton, kedua kesebelasan telah selesai melakukan doa bersama di area tempat. Baiklah saudara penonton, kita nantikan sesaat lagi kick off babak pertama di partai semifinal pada sore hari ini akan dibunyikan langsung oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sementara Skulit Bundar dihadapi striker utama dari kesebelasan Parilangke Jojon. Di apit dua kawannya ada Dayat dan Limpo. Nomor punggung 9 kita saksikan. Sementara wasit telah melirik jamnya, kita nantikan baru saja kick off babak pertama dibunyikan langsung oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Setelah tendangan selamat datang tadi dilepaskan oleh Jojon, hanya keluar saja meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan saja tendangan gawang untuk kesebelasan dari Pebotoa. Iman ancang-ancang dia sudah lakukan tinggi melambung, jatuh area sektor tengah tadi disundul oleh Ahyar, jatuh di kaki nomor punggung 77 Malik, masih menguasai Skulit Bundar. Ada Siswanto yang dituju, berikan ke belakang, kita nantikan Pebotoa membangun serangan, terobosan ke sektor kiri, ada nomor punggung 77 yang dituju sana Malik. Kita nantikan masih kutak-atik dia, diapit oleh Ahyar. Kita nantikan masih perebutan bola terjadi, namun si Kulit Bundar sudah lebih dahulu tadi meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Parilangke. Kita nampaknya tendangan bebas saja akan dieksekusi oleh Ahyar. Ancang-ancang di sana Ahyar, masih kita nantikan saudara penonton. Sudah lakukan datar datangnya, jatuh di kaki nomor punggung 18, namun dihalau oleh Siswanto, umpan kepada Haryadi, namun si Kulit Bundar tadi dipotong oleh Guntur. Kita nantikan masih nomor punggung 14 dari Parilangke menguasai skill Ferry, berikan kepada siapa, ada Haryadi, berpasan kepada nomor punggung 77, kandas lagi di barisan pertahanan dari kesebelasan Parilangke. Kita nantikan perebutan bola, ada Siswanto, tes gawang tadi, namun si Kulit Bundar tidak terarah tadi, dilepaskan oleh Siswanto sehingga keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan saja tendangan gawang kembali untuk kesebelasan dari Parilangke. Akan dieksekusi langsung oleh nomor punggung 4 Ahyar, libero utama dari kesebelasan Parilangke menguasai Skulit Bundar. Ahyar kita nantikan, berikan umpan oleh lebar, ada nomor punggung 14, maksudnya terlalu deras sehingga Skulit Bundar kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Pebotoa. Kita nantikan siapa gerangan di sana akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah lakukan, berikan ke belakang kepada Iman, terobosan ke depan, masih didada oleh Ahyar, jatuh di kaki nomor punggung 14, umpan kepada ada Guntur di sana yang dituju, melebar maksudnya ke sektor kanan, ada Limpo, namun Skulit Bundar keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan lemparan ke dalam. Kita nantikan Rahim, berikan ke belakang, ada kapten kesebelasan Iman, kotak-atik dia sudah lakukan, terobosan kepada Haryadi. Kita nantikan berbahaya, hampir saja tadi dihalau oleh Haryadi Skulit Bundar, namun
jaga gawang utama dari kesebelasan Parilangke Erik Cahyono berikan umpan namun disundul oleh Iman ke sektor kanan. Ada Haryadi yang dituju, masih kita nantikan, masih Bebotong bangun serangan. Ada nomor punggung 18 tadi berikan melebar kepada Dayat, datang Alham atau berikan umpan melebar ke sektor kiri. Nomor punggung 11 yang dituju, kita nantikan, masih kutak-katik dia mencoba melewati barisan pertahanan dari Parilangke, namun sekali bundar kembali kandas di area sektor tengah. Ada nomor punggung 47 Rinudin, kita nantikan, berikan umpan maksudnya ke sektor kiri, tidak ada kawannya sehingga dikuasai oleh nampaknya terperangkap offside. Nampaknya nomor punggung 14 atau ke nomor punggung 11 nampaknya Adham tadi terperangkap offside sehingga melahirkan saja tendangan bebas kembali untuk kesebelasan dari Pebotoa. Umpan kepada Haryadi, kita nantikan, berbahaya saudara penonton. Ada nomor punggung 77 Malik yang dituju tadi namun dihalau oleh Ahyar, kembali sekali bundar dikuasai oleh nomor punggung 4 Ahyar dari Parilangke. Kutak-katik dia, sodorkan saja pendek kepada Limpo yang dituju, umpan maksudnya kepada nomor punggung 18. Kembali Pebotoa bang serangan tidak arah, jatuh di kaki Guntur, berikan melebar kepada Dayat namun dihalau tadi. Kembali Adham menguasai sekali bundar, terobosan ke depan, tidak ada kawannya sehingga jatuh di kaki Iman. Umpan melebar ke sektor kanan, berbahaya kita nantikan namun kandas di kaki Aldi, berikan melebar kepada Alhan yang dituju, umpan kepada Dayat yang dituju, kita nantikan, masih Dayat, kutak-katik dia, berikan umpan ke sektor tengah, tidak ada kawannya, jatuh di kaki nomor punggung 77. Masih kita nantikan, perebutan bola kembali dimenangkan oleh kesebelasan Parilangke. Umpan terobosan tadi Limpo di sektor kanan, tidak ada kawannya sehingga si kulit bundar sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Melahirkan kembali lemparan ke dalam, sudah lakukan. Ada Iman yang dituju, kutak-katik dia, berikan umpan ke sektor tengah namun disundul tadi oleh Guntur, berikan kepada nomor punggung 18, terobosan masuknya kepada Jojon namun si kulit bundar hanya dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang utama dari kesebelasan Pebotoa. Sudah lakukan tadi Abdul Mubin, jadwal sektor tengah, ada Haryadi di sana yang dituju namun dikandaskan oleh nomor punggung 30 Aldi, berikan melebar ke sektor tengah, tidak ada kawannya sehingga dikuasai kembali oleh kesebelasan dari Pebotoa melalui nomor punggung 18 Heri, melebar ke sektor, ada Haryadi di sana yang dituju, kita nantikan, tarik ke muka, berbahaya, apa yang terjadi namun hampir saja tadi Malik, namun penguasaan skor bundar kembali dikuasai oleh kesebelasan Pebotoa. Angkat kotak penalti, tidak terarah tadi, sundulan kepala oleh nomor punggung 12 dari Pebotoa hingga skor bundar tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Melahirkan saja tendangan gawang kembali untuk kesebelasan dari Parilangke melalui Ahyar, melebar ke sektor kiri, di sana Aldi yang dituju, umpan terobosan ke sektor tengah, kembali Guntur, berikan ke belakang, ada Ahyar, terobosan ke sektor kanan, ada Adham yang dituju, kita nantikan, setelah tahu terobosan ada Jojon, kita nantikan, masih Jojon mencoba melewati barisan pertahanan dari kesebelasan Pebotoa, kurang cermat tadi Jojon hingga kembali si kulit bundar dikuasai oleh Iman, berikan melebar ke sektor kanan namun si kulit bundar tadi dihalau keluar oleh Guntur sehingga melahirkan saja tendangan atau lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Pebotoa. Nomor punggung 66 di sana akan melakukan lemparan ke dalam. Samsudin nampaknya masih ancang-ancang di sana, sudah lakukan, berikan kepada Riswanto, umpan terobosan maksudnya ke depan namun dibentur oleh Alham, keluar sekulit bundar meninggalkan lapangan pertandingan. Melahirkan saja lemparan ke dalam kembali ke kesebelasan Pebotoa, sudah lakukan jauh ke belakang, ada Iman maksudnya yang dituju namun terlebih dahulu sekulit bundar tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan cepat sekali Parilangke bang serangan, terobosan berbahaya, kita nantikan, ada Jojon, hampir saja antisipasi sekulit bundar tadi Jojon hanya keluar tadi sekulit bundar meninggalkan lapangan pertandingan. Melahirkan saja tendangan gawang kembali untuk kesebelasan dari Pebotoa, dikuasai kembali oleh penjaga gawang Abdul Mubin, berikan pendek kepada kapten kesebelasan Iman, melebar ke sektor kanan, di sana ada nomor punggung 66 tadi Samsudin, kurang cermat sehingga sekulit bundar dikuasai oleh Dayat, masih Dayat, kutak-katik dia, berikan ke belakang, ada Guntur, kembali Aldi, berikan terobosan ke sektor kiri, di sana ada Alham, berikan pada Adham yang
dituju kita nantikan. Kuta kating dia mencoba melewati, ada Jojon terobosan ke depan, masih Alham yang dituju, enggak penalti, namun ada di sana kita nantikan. Libero utama tadi berikan penyelamatan kebilang terhadap perisan pertahanan dari Pebotoa. Kembali serangan balik diberi bangun oleh Aldi, umpan terobosan ke sektor kanan, berbahaya kita nantikan. Hampir saja, namun penjaga gawang utama Erik Cahyono tadi sudah berada pada posisi yang tepat menghalau Skuad Bundar. Sudah lakukan disundul tadi oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Parilangke. Kembali menguasai Skuad Bundar, nomor punggung 14 keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan saja lemparan ke dalam. Kembali untuk kesebelasan dari Pebotoa. Kita nantikan nomor punggung 42 nampaknya di sana Rahim sudah lakukan, dihalau oleh Malik, terobosan maksudnya ke depan, namun dihalau oleh Adham tadi Skuad Bundar. Kembali Haryadi, kita nantikan berbahaya sudah penonton, ada Aldi, namun di Skuad Bundar tadi masih perebutan bola terjadi, kembali dimenangkan oleh Haryadi. Kita nantikan masih Haryadi di sana mencoba meloloskan diri maksudnya, namun dikandaskan oleh Adham, berikan pada siapa, tidak terarah ke sektor tengah maksudnya tadi. Ada nomor punggung 47 dari Pebotoa, bang serangan melebar ke sektor kanan, ada Haryadi yang dituju, masih Haryadi kutak-katik dia terlambat tadi sehingga dikuasai oleh Alham, berikan melebar Adham yang dituju, nomor punggung 10 Dayat, umpan pendek saja kepada kawannya nomor punggung 11. Masih kita nantikan, masih Parilangke menguasai Skuad Bundar. Jojon berikan ke belakang, masih Jojon masih menguasai Skuad Bundar, umpan ke terobosan maksudnya ke depan, tidak ada kawannya sehingga si Skuad Bundar kembali dikuasai oleh Iman, terobosan ke depan, ada di sana kita nantikan Malik tadi, namun si Skuad Bundar kembali dikuasai oleh Ahyar, terjadi perebutan bola, kembali dimenangkan oleh Ahyar, masih Ahyar kita nantikan, terobosan ke depan, ada Limpo yang dituju, namun antisipasi Skuad Bundar tadi oleh penjaga gawang utama dari kesebelasan Pebotoa, Abdul Mubin melakukan penyelamatan tadi, sudah lakukan umpan ke sektor tengah, namun pelanggaran nampaknya tadi. Guntur mendorong tadi salah satu pemain dari kesebelasan Pebotoa, Riswanto, sehingga melahirkan kembali lemparan atau tendangan bebas untuk kesebelasan dari Pebotoa. Berada tepatnya di areal sektor tengah permainan dari Pebotoa, kita nantikan terjadi tendangan bebas, ancang-ancang di sana. Kapten kesebelasan Iman kembali akan melakukan tendangan bebas. Masih kita nantikan, sudah lakukan melebar ke sektor kanan. Di sana kita nantikan ada Haryadi maksudnya yang dituju, disundul oleh nomor punggung 9 tadi, umpan terobosan maksudnya tadi Limpo, tidak terarah tadi kepada Dayat maksudnya, namun kandas di kaki Iman. Kembali Skuad Bundar dikuasai oleh kesebelasan dari Pebotoa, umpan kepada Malik yang dituju, terlepas nampaknya Malik. Kembali perebutan bola terjadi areal sektor barisan kiri pertahanan dari kesebelasan Parilangke, namun si Skuad Bundar tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan saja tendangan gawang. Kembali untuk kesebelasan dari Parilangke akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang utama, ataukah siapa kita nantikan, Erik Cahyono ataukah Nampaknya Ahyar, ancang-ancang di sana. Ahyar sudah lakukan datar datangnya, jatuh maksudnya kepada Limpo. Kembali perebutan bola dari kesebelasan Pebotoa, kurang cermat tadi sehingga Skuad Bundar keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terlalu terburu-buru tadi Limpo melakukan lemparan ke dalam sehingga Skuad Bundar kita nantikan lemparan ke dalam, nampaknya kurang cermat tadi dilakukan oleh Limpo, sehingga Skuad Bundar melahirkan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Pebotoa. Umpan melebar nomor punggung 42 tadi Rahim, berikan ke belakang kepada Iman yang dituju, umpan terobosan ke depan, ada nomor punggung 77 di sana kita nantikan, terobosan ke kotak penalti, berbahaya. Apa yang terjadi? Shoot, masih dapat dihalau oleh Echa ataukah siapa nomor punggung 18. Umpan sutun langsung tadi dilakukan oleh Rahim, hanya keluar saja Skuad Bundar menentikan. Sementara ini kesebelasan Parilangke masih dikuasai oleh nomor punggung 4 di sana. Ahyar melebar ke sektor kanan, kita nantikan ada Adham yang dituju, masih Alham maksud kami, kita nantikan berikan kepada Jojon, terobosan ke depan, Adham yang dituju, kita nantikan angkat kotak penalti, berbahaya saudara penonton, namun kembali Skuad Bundar dikuasai oleh libero utama dari kesebelasan. Kembali Dayat, umpan terobosan kepada Jojon,
Jojon yang dituju berikan melebarkan, maksudnya kembali dikuasai oleh Siswanto, tidak terarah tadi Siswanto, kembali Kulit Bundar dikuasai oleh Haryadi, berikan kepada Siswanto, kita nantikan masih Siswanto, kutak-atik dia maksudnya melewati Jojon atau ke siapa tadi, kembali Kulit Bundar dikuasai oleh Dayat, terobosan ke sektor kiri, di sana ada Jojon, namun nomor punggung 66 tadi melakukan penyelamatan Samsudin sehingga Kulit Bundar kembali dikuasai oleh nomor punggung 18, melebar maksudnya ke sektor kanan, tidak ada kawannya sehingga si Kulit Bundar keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan lemparan ke dalam yang dituju tadi Jojon, berikan kepada Adham yang dituju, terobosan ke depan kita nantikan nomor punggung 18 ke langsung kurang cermat tadi, berikan maksudnya umpan kepada Adham, namun Kulit Bundar tadi sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan saja lemparan atau tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Bobotoa. Kita saksikan anjang-anjang di sana, Iman masih menguasai sepenuhnya Kulit Bundar, berikan melebar kepada nomor punggung 42, kita saksikan Rahim masih menguasai Kulit Bundar, berikan ke sektor tengah, Siswanto maksudnya yang dituju, kita saksikan umpan terobosan ke sektor kanan, tidak ada kawannya sehingga jatuh di kaki Guntur dari Barilangke menguasai Kulit Bundar, kita katik dia melalui area sektor tengah, berikan umpan kepada Alham, melebar kepada Limbo yang dituju, cepat sekali tadi ada nampak langkem bang serangan melalui nomor punggung 10 Dayat, melebar kepada Alham, kita nantikan namun kandas lagi di barisan pertahanan Bobotoa, kita nantikan ada Dayat maksudnya tadi yang dituju, si Kulit Bundar kembali dikuasai oleh kesebelasan dari Bobotoa melalui nomor punggung 66, di sana kita saksikan Samsudin, umpan terbesar ke depan nomor punggung 12, di sana yang dituju Bima, umpan melebar ke sektor kiri, ada Malik yang dituju, kita saksikan masih Malik, terlepas tadi counter bola dilakukan oleh Malik, kembali Kulit Bundar dikuasai oleh kesebelasan Barilangke melalui nomor punggung 10 Dayat, umpan terobosan ke depan, di sana yang dituju di Alham maksudnya, namun Kulit Bundar tadi kembali dikuasai oleh Iman, melebar ke sektor kanan, tidak ada kawannya sehingga disundul oleh Adham, berikan melebar ke sektor tengah, ada Guntur yang dituju, melebar kepada Dayat, masih kutak-atik dia Dayat, pada siapa akan diberikan, masih melebar kepada nomor punggung 14, kita nantikan, berikan pendek kepada Dayat, masih Dayat menguasai Kulit Bundar, mencari celah untuk meloloskan diri, terobosan ke depan, ada Limpo di sana yang dituju, jebret, sudah pada posisi yang tertipu tadi penjaga gawang, untung saja di sana ada kapten kesebelasan Iman, kembali Kulit Bundar dikuasai oleh Alham, melebar kepada Adham yang dituju, kita nantikan, berikan kepada Jojo, kutak atik Jojo, namun masih dapat dihalau tadi tidak ada ini. Ubin terus cepat maju dia. Kayaknya. Cik satu cik. Cik yuk lo cik cik satu lo cik satu ya. Mari sini bola sini. Cik. Kang, kita kasih topi tadi dulu Kang,
Loh. Cek satu, cek, halo, cek, satu, halo. Ya baiklah saudara penonton, kembali kami mohon maaf sempat ada kesalahan teknis di meja reporter sehingga terhambat tadi laporan pandangan mata. Kembali kami laporkan jalannya pertandingan. Saudara penonton, ada Adham di sana menguasai skit bundar, umpan kotak penalti, namun si kulit bundar kembali dikuasai oleh kesebelasan dari Pebotoan, dibuang tadi keluar oleh Guntur. Keluar kulit bundar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Parilangke. Kita nantikan ataukah Nampaknya kesebelasan Pebotoa sudah lakukan, jatuh di pada Malik, maksudnya yang dituju. Datang tadi Aldi, berikan pendek kepada nomor punggung 14, masih menguasai skill bunda, terbosan kepada Jojon. Tahan sejenak tadi Jojon, dibuang keluar oleh nomor punggung 42 Rahim. Si kulit bundar kembali hanya melahirkan lemparan ke dalam, sudah lakukan, jatuh di kaki Jojon. Kita nantikan, berbahaya, ada Limpo di sana. Apa yang terjadi? Namun si kulit bundar tadi pelanggaran, nampaknya tadi Limpo mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga si kulit bundar hanya melahirkan saja tendangan bebas. Kembali untuk kesebelasan dari kotak penalti, namun dihalau oleh Ahyar. Kembalikan melebar ke sektor kiri, ada Dayat melebar ke belakang. Kita nantikan masih Alham menguasai kulit bundar, ada Adham yang dituju, masih Adham kotak katik dia mencoba melewati barisan pertahanan dari kesebelasan Pebotoa, mampukah meloloskan diri? Kita nantikan masih kotak katik dia, nampaknya umpan tarik maksudnya, namun disundul keluar tadi oleh Iman. Pergantian pemain dari Pebotoa, keluar nomor punggung 66, masuk nomor punggung 26. Saudara penonton, kembali terjadi tendangan sudut yang pertama kali di babak pertama ini. Kita nantikan di kubu Parilangke, di area sektor kanan gawang Abdul Mujin, akan dieksekusi langsung oleh nomor punggung 10 Dayat. Kita nantikan playmaker dari kesebelasan Parilangke ini, Dayat, akan melakukan tendangan sudut. Ancang-ancang dia sudah lakukan, tarik ke mulut berbahaya, jepret, masih dihalau keluar tadi Aldi. Nampaknya menjundul kulit bundar kurang cermat tadi, hanya melambung saja di atas mister gawang yang dijaga Abdul Mubin, sehingga si kulit bundar kembali hanya melahirkan saja tendangan gawang. Ancang-ancang di sana Iman sudah lakukan, melebar ke sektor tengah, namun tidak ada kawannya sehingga dikuasai oleh Ahyar. Kembali kulit bundar, terjadi perebutan bola. Duel tadi dimenangkan oleh kesebelasan dari Pebotoa, namun kurang cermat tadi sehingga dikuasai oleh Adham, maksudnya dicuri dari nomor punggung 26, terbosan ke depan Haryadi maksudnya yang dituju. Kita nantikan mampukah Haryadi tadi melakukan atau mencuri skill bundar. Kembali Eca menguasai skill bundar, terbosan kepada Limpo, umpan terbosan. Kita nantikan masih Limpo, berbahaya saudara penonton. Terlalu lama tadi Limpo menguasai. Sudah nantikan diapit dua pemain dari kesebelasan Pebotoa, umpan tarik ke mulut gawang, ada Jojon maksudnya tadi. Kembali Iman menguasai skill bundar, umpan Adham maksudnya. Kita nantikan ada Limpo terbosan kepada Dayat, berbahaya saudara penonton, masih Dayat shooting langsung. Penyelamatan gemilang tadi dilakukan oleh libero utama dari kesebelasan Pebotoa, Iman, sempat tadi melakukan sliding now. kulit bundar tadi. Kita nantikan kembali hanya melahirkan saja tendangan sudut kembali untuk kesebelasan dari Parilangke. Kita nantikan, nampaknya di sana terjatuh nomor punggung 14 Iman, libero utama dari kesebelasan Pebotoa, masih tergeletak di areal sektor kotak atau pertahanan dari kesebelasan Pebotoa, namun sudah bangkit kembali nampaknya kapten kesebelasan nomor punggung 14 Iman. Kembali terjadi, kita nantikan tendangan sudut. Ancang-ancang Dayat sudah lakukan, tarik ke mulut, berbahaya datangnya, ada Jojon. Kita nantikan apa yang terjadi, masih dikuasai oleh kesebelasan dari Parilangke. Kembali Guntur, ada di sana Limpo yang dituju, sentuh langsung
Guntur tadi, namun si kulit bundar hanya melebar saja jauh dari areal sektor kiri kawan dari Pebotoa, sehingga belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0 di pertandingan di babak pertama ini. Kita nantikan saudara penonton, dikuasai kulit bundar oleh kapten kesebelasan Iman, melebar ke sektor kiri nomor punggung 12 nampaknya di sana yang dituju Bima. Kasih Bima, kita nantikan apakah mampu untuk melakukan penyelamatan skulit bundar, namun sudah terlebih dahulu tadi skulit bundar keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Parilangke akan dilakukan oleh Ahyar. Kita nantikan, sudah lakukan umpan kepada Dayat yang dituju, kita nantikan namun jatuh di kaki Bima kembali. Umpan maksudnya kotak penalti tadi tidak terarah sehingga disundul keluar skulit bundar, dikuasai oleh kapten kesebelasan dari Pebotoa. Umpan melebar, ada Bima yang dituju, kita saksikan utak atik dia berikan kepada nomor punggung 47 terobosan ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 12 Bima, namun tidak terjangkau tadi sehingga skulit bundar dikuasai oleh Alham, masih menguasai skulit bundar. Kita nantikan terobosan ke sektor kiri, ada Adham yang dituju, kita nantikan berbahaya saudara penonton. Kutak atik dia mencoba melewati barisan pertahanan dari Pebotoa. Aksi individu tadi, umpan tarik ke mulut gawang, namun masih dapat dihalau oleh Iman. Jatuh area sektor tengah, disundul oleh Guntur tadi, skulit bundar keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Pebotoa, tepatnya berada di area sektor kanan lapangan permainan dari Pebotoa. Kita nantikan ancang-ancang di sana nomor punggung 23 Ardianto atau ke siapa, umpan terbosan maksudnya kepada Haryadi, namun dipotong keluar oleh Alham tadi, skulit bundar keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan kembali lemparan ke dalam untuk sebelasan dari Pebotoa. Kita nantikan, masih ancang-ancang dia sudah lakukan, jatuh di kaki nomor 47 maksudnya tadi, kembali Guntur sodorkan maksudnya pendek kepada Jojon, namun kandas di kaki nomor punggung 93 Hamrun nampaknya tadi melakukan penyelamatan sehingga kembali skulit bundar dikuasai oleh sebelasan dari Parilangke akan melakukan lemparan ke dalam. Nampaknya Alham sudah lakukan, ada Adham maksudnya yang dituju, dipotong keluar tadi oleh Rizwanto atau siapa, keluar skulit bundar kembali hanya melahirkan lemparan ke dalam. Kembali untuk kesebelasan dari Parilangke, area sektor kiri pertahanan mereka akan dieksekusi langsung oleh Ahyar. Ancang-ancang di sana Ahyar, kita nantikan. Alham maksudnya sudah berikan maksudnya pendek kepada ke belakang, ada Ahyar terbosan ke sektor kanan nomor punggung 14 yang dituju, kita nantikan kembali Limpo menguasai skulit bundar, ada nomor punggung 14 yang dituju, kita nantikan Febri, umpan terbosan ke sektor tengah, ada Guntur, ada Dayat yang dituju melebar ke sektor kanan. Di sana ada Alham, masih Alham cantik sekali tadi terbosan ke sektor kiri, ada Ham yang dituju nomor punggung 11, masih kutak atik dia, kita nantikan antar kotak penalti berbahaya. Dua kali percobaan dari kesebelasan Parilangke tadi, Jojon mendapat umpan yang cukup manis dari Adham, namun sundulannya hanya melebar saja di area sektor kiri gawang yang dijaga ketat oleh Abdul Mubin, hingga melahirkan kembali lemparan atau tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Pebotoa. Sudah lakukan Iman, tinggi melambung, jatuh area sektor tengah, disundul tadi oleh Ahyar, kembali perebutan bola terjadi area sektor tengah, kembali dimenangkan tadi ke sebelasan Pebotoa, namun tidak ada kawannya di sana sehingga jatuh di kaki Alham, berlebar kepada Ahyar yang dituju, masih Ahyar utak-atik dia, kontrol bola sejenak, siapa diberikan Guntur, umpan terbosan ke sektor tengah, ada Dayat yang dituju, masih Dayat utak-atik dia melebar ke sektor tengah, ada nomor punggung Febi yang dituju terbosan ke sektor kanan, ada Limpo, kita nantikan berbahaya saudara penonton, serangan balik yang dilakukan Parilangke, angkat kotak penalti, tidak terjangkau nampaknya tadi. Kembali Alham menguasai skulit bundar, kita nantikan syuting langsung, jatuh
masih Dewi Fortuna belum berpihak kepada Perlangga sehingga serangan-serangan mereka belum membuahkan hasil sehingga skor masih imbang 0-0 di babak pertama ini. Kita nantikan hanya melahirkan kembali tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Pebotoa. Kembali kapten kesebelasan nomor punggung 14 Iman, ancang-ancang di sana sudah lakukan jatuh di area sektor tengah. Rebutan bola tadi dua dimenangkan oleh kesebelasan dari Perlangga melalui Aldi, terobosan maksudnya ke sektor tengah kembali dikuasai oleh Malik, tidak terarah tadi Malik. Rebutan bola kembali terjadi, kita nantikan nomor punggung 12 namun handsball nampaknya tadi terintip oleh wasit utama Bung kembali hanya melahirkan saja tendangan bebas untuk kesebelasan dari Parilangke. Ancang-ancang di sana kita nantikan Ahyar, terobosan ke kotak penalti, ada Alham yang dituju, tidak terjangkau nampaknya sehingga kembali dikuasai oleh kapten kesebelasan Iman. Masih Iman menguasai sekelip mundur, terobosan ke sektor kiri, kita nantikan ada Bima yang dituju melakukan gerak tipu namun masih kandas di barisan pertahanan dari kesebelasan Parilangke. Menguasai sekelip mundur, dikembalikan kepada Guntur, pendek sodorkan saja kepada nomor punggung 14 Fendi, umpan terobosan ke sektor tengah melebar ke sektor kiri. Di sana ada Alham yang dituju, masih kerjasama di sektor kiri ada Jojong, kapten kesebelasan dari Perlangke, angkat di area sektor tengah kembali dikuasai oleh nomor punggung 14 Febri, umpan terobosan ke maksudnya namun di halau kembali nomor punggung 42 tadi melakukan umpan kepada Malik maksudnya tadi namun sekulit bundar sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lepas ke dalam kembali jatuh di kaki Guntur, berikan melebar kepada Ahyar yang dituju. Kita saksikan masih Guntur, kotak kating dia, umpan terobosan ke sektor kanan. Di sana ada Limpo namun masih dihabat dihalau oleh Iman. Kembali sekulit bundar dikuasai oleh pelanggaran nampaknya tadi Saro atau Limpo melakukan dorongan terhadap kapten kesebelasan dari Pebotoa Iman sehingga hanya melahirkan saja tendangan bebas untuk kesebelasan dari Pebotoa. Nampaknya kapten kesebelasan Iman akan bertindak sebagai Algojo untuk melakukan tendangan bebas. Ancang-ancang Iman sudah lakukan datar datangnya Malik yang dituju gerakan tipu tadi namun masih dapat dihalau oleh Ahyar. Kembalikan kepada Dayat ke arah sektor tengah, umpan ke sektor kiri, kita nantikan berbahaya ada Jojong namun penempatan yang cukup gemilang tadi dilakukan oleh penjaga gawang utama Abdul Mudin, datang menghalau bundar, berikan pendek kepada Rizwanto yang dituju nomor punggung 23, umpan pendek kepada nomor punggung 10 ke sektor kiri nampaknya ada Malik, nomor punggung 77 setinggal langsung namun tindakan yang cukup akurat tadi namun tendangannya hanya melambung saja di atas mister gawang yang dijaga ketat oleh partisan Ahyar. Kembali akan melakukan tendangan gawang ini, kita nantikan, berikan umpan pendek saja kepada nomor punggung 14 melebar ke belakang Ahyar, umpan ke sektor kanan Aldi maksudnya yang dituju, kita saksikan namun sekulit bundar sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Pebotoa. Nomor punggung 12 sudah tarik ke mulut gawang singkat, jatuh di kaki nomor punggung 18, pendek saja kepada nomor punggung 26 di sana. Kita nantikan berbahaya sudah bundar, ada Haryadi, tes gawang lakukan masih tidak terarah nampaknya tadi Haryadi melakukan shooting langsung ke mulut gawang, hanya melebar saja di area sektor kiri gawang yang dijaga ketat oleh Erik Cahyono sehingga hanya melahirkan kembali tendangan gawang. Sudah lakukan Ahyar, melebar maksudnya kepada Adham yang dituju, ada Alham, umpan terobosan kepada Jojong, terobosan ke sektor kiri, kita nantikan Adham maksudnya yang dituju, kita nantikan kotak katik dia mencoba melewati barisan pertahanan dari Pebotoa namun sayang seribu sayang tadi sekulit bundar sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan saja lemparan ke dalam. Sudah lakukan jatuh di kaki kapten kesebelasan Iman, melebar ke sektor kanan, kita nantikan di sana ada Ahyadi, perebutan bola terjadi kembali menangkan oleh kesebelasan Pebotoa, berikan belakang ada Rizwanto yang dituju, masih Rizwanto cepat sekali tadi Eca datang menghalau bundar sehingga sekulit bundar kembali pelanggaran nampaknya tadi Alham menarik salah satu pemain dari Pebotoa Haryadi sehingga melahirkan kembali tendangan bebas untuk kesebelasan dari Pebotoa. Akan di
dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan Iman. Masih Iman menguasai skill bundar, ancang-ancang sejenak. Pada siapa akan diberikan kita nantikan. Berbahaya nampaknya peluang dimiliki oleh kesebelasan Pebotoa. Masih terbawa sejenak Iman. Kita saksikan sudah lakukan tarik ke belakang. Berbahaya datangnya kita nantikan. Ada Malik Jebril. Apa yang terjadi dengan nomor punggung 77 tadi? Sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang utama, namun tendangannya tadi terlalu terburu-buru, melambung saja nampaknya di atas Mister gawang dari Erik Cahyono, sehingga belum merubah kedudukan. Masih imbang 0-0 pertandingan babak pertama ini. Kita nantikan melahirkan saja tendangan gawang untuk kesebelasan Parilangke. Jatuh di kaki Eca, berikan melebar kepada Guntur, berikan kepada Feby yang dituju. Masih Febri umpan terbosang ke sektor kanan tadi, namun terperangkap offside nampaknya tadi Adham, sehingga Skulit Bundar hanya melahirkan tendangan bebas. Kembali untuk kesebelasan dari Pebotoa melalui kapten kesebelasan Iman nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Kita saksikan masih terbawa sejenak nampaknya kapten kesebelasan Iman, ancang-ancang dia sudah lakukan tarik ke belakang. Di sana ada umpan terbosang sebelum kepala, masih dapat dihalau oleh penjaga gawang utama Erik Cahyono tadi. Memeluk dengan penuh rasa cinta namanya Skulit Bundar. Kita nantikan di sana Erik Cahyono masih menguasai sepenuhnya Skulit Bundar. Umpan tinggi melambung jatuh di area sektor tengah, kembali dikuasai oleh Imam, namun kurang pengertian tadi. Kita saksikan terjadi perebutan bola, namun pelanggaran nampaknya dilakukan oleh nomor punggung 42 tadi Rahim, menarik salah satu pemain dari kesebelasan Parilangke sehingga melahirkan kembali tendangan bebas. Sudah lakukan Dayat kepada siapa dan yang dituju maksudnya tidak terarah tadi, sehingga mudah saja penjaga gawang utama Abdul Mubin menghalau sepenuhnya Skulit Bundar sehingga jatuh dalam penguasaan bola. Kita nantikan penjaga gawang utama Abdul Mubin sudah lakukan datang-datangnya ada Riswanto, kembalikan kepada Haryadi, terbosan kepada Malik yang dituju. Kita nantikan masih dapat dihalau oleh penjaga gawang utama Erik Cahyono. Masih kontrol bola sejenak. Kita nantikan ancang-ancang dia sudah lakukan lebar ke sektor kiri. Di sana ada Limpo yang dituju, namun dihalau tadi oleh nomor 42. Kita nantikan dorongan lagi dilakukan oleh Malik tadi sehingga melahirkan tendangan bebas. Sudah lakukan tadi jatuh di kaki Dayat, masih Dayat kutak-katik dia, masih kita nantikan sendiri sang Dayat. Tampaknya kurang cermat tadi Dayat, kembali Riswanto masih Riswanto terbosan ke depan. Haryadi maksudnya yang dituju. Kita saksikan kembali salah satu pemain dari Parilangke, playmaker mereka nampaknya Dayat masih tergeletak, mengalami cedera nampaknya Dayat, nomor punggung 10. Salah satu barisan tengah yang cukup lincah dimiliki oleh kesebelasan Parilangke. Dayat tergeletak nampaknya di area pinggir lapangan. Kita saksikan kembali dirawat langsung oleh tim medis yang bertugas pada event Bumi Raya Cup 2022 ini. Kita nantikan apakah mampu untuk melanjutkan jalannya pertandingan ataukah akan ditarik. Berikan pendek saja kepada Ahyar yang dituju, melebar ke sektor kanan, maksudnya ada Limpo, namun kandas di kaki kesebelasan dari Pebotoa. Haryadi melebar ke belakang, umpan dari ke sektor kiri. Kita nantikan Haryadi cepat sekali tadi membangun serangan, diganggu tadi oleh Aldi atau ke siapa, namun pelanggaran nampaknya Haryadi tadi sehingga kembali Skulit Bundar hanya melahirkan tendangan game bebas untuk kesebelasan dari Parilangke, tepatnya berada di area sektor kiri pertahanan mereka. Siapa gerangan di sana akan melakukan tendangan bebas ini? Kita nantikan. Nampaknya Ahyar pendek saja serahkan kepada nomor punggung 33 Alham, namun dianulir oleh wasit nampaknya tadi. Salah penempatan Skulit Bundar sehingga kembali hanya tendangan bebas akan diulangi oleh kesebelasan Parilangke melalui libero utama mereka Ahyar. Kita nantikan ancang-ancang Ahyar sudah lakukan melebar ke sektor kiri. Di sana ada Jojon yang dituju. Kita nantikan masih Jojon, umpan pada Limpo, tarik ke belakang Jebril. Kita nantikan saudara penonton apa yang terjadi. Osval nampaknya ataukah apa masih kita saksikan. Kita nantikan saudara penonton.
melakukan tendangan penalti kita saksikan nomor 25 Mantuka Jodong bagus sawan dari Abdul Mubin atau sebaliknya Abdul Mubin akan bisa menghalangi atau menggagalkan tendangan penalti yang akan dieksekusi oleh Jodong. Kita nantikan beberapa sejenak Jodong. Kita saksikan sederhana dari belakang tadi terhadap pemain dari kesebelasan Tebotoa nomor 42 sehingga kembali hanya melahirkan saja tendangan bebas. Kesebelasan Tebotoa atau Parilangke Erik Cahyono melebar ke sektor kiri. Kita saksikan di sana Jojong, namun masih kandas di barisan pertahanan dari kesebelasan Tebotoa. Nampaknya tadi pelanggaran Jojong sehingga hanya melahirkan kembali tendangan bebas untuk kesebelasan dari Tebotoa. Ancang-ancang di sana tadi Iman sudah lakukan melebar kepada Haryadi yang dituju. Kita nantikan masih perebutan bola melebar di area sektor kiri pertahanan dari Parilangke dilakukan oleh Alham tadi membuang sekilip bundar keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali hanya melahirkan saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Tebotoa sudah lakukan. Ada Siswanto yang dituju umpan tarik ke sektor tengah tidak ada kawannya sehingga jatuh di kaki nomor punggung 18. Ada Adham di sana yang dituju masih ada Adham kutak hati dia lakukan adu skill tadi terbosan kepada Lipo berbahaya nomor punggung 14. Kita nantikan kapten kesebelasan tadi Iman lakukan penyelamatan terbosan ke sektor tengah tadi ada Malik yang dituju. Kita nantikan Siswanto terlepas tadi sekilip bundar dikuasai kembali oleh kesebelasan Parilangke melalui Alham. Kita nantikan masih Alham menguasai sekilip bundar berikan pendek ke belakang Adham yang dituju masih Adham. Kita saksikan kotak atik dia pendek kepada Guntur. Kita nantikan berjasa 1-2 dibangun oleh kesebelasan Parilangke namun kandas di barisan sektor kiri dari kesebelasan Tebotoa. Ada Siswanto melebar ke belakang terbosan kepada Malik yang dituju. Kita nantikan masih perebutan bola apakah mampu Malik menghalau sekilip bundar. Kita saksikan kembali dihalangi oleh nomor punggung 14 dari Parilangke berikan ke belakang nomor punggung 47. Kita nantikan tampaknya sudah keluar tadi sekilip bundar dibuang keluar oleh nomor punggung 21 dari Parilangke sehingga melahirkan lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan dari Tebotoa. Kita nantikan di sana ada nomor punggung 77 Malik sudah lakukan berikan ke belakang masih kita nantikan angkat ke penalti berbahaya ada Haryadi umpan Siswanto terbosan maksudnya apa yang terjadi kurang cermat tadi. Tampaknya wasit sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini. Dengan demikian keunggulan masih dimenangkan oleh kesebelasan Parilangke 1-0 atas kesebelasan dari Tebotoa. Baiklah saudara penonton sambil kita menantikan jalannya pertandingan di babak kedua. Untuk itu kami selaku reporter Anda untuk turun minum atau istirahat sejenak. Dibunyikan langsung oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan Bung Ilham. Nampaknya sekilip bundar dihadapi oleh striker utama dari kesebelasan Tebotoa Wiswanto. Nampaknya di sana akan melakukan sentuhan bola di babak kedua ini. Kita nantikan sementara wasit telah melunik jamnya. Nampaknya baru saja dibunyikan peluit panjang berikan ke belakang tadi Siswanto. Ada Iman terbosan ke sektor kanan namun jatuh di kaki Haryanto yang dituju umpan ke belakang tadi nomor punggung 14. Ada Guntur melebar kepada nomor punggung
punggung 21 area sektor tengah dari Panlangke terbosan masuknya ke sektor kanan di sana Alham yang dituju kita nantikan berbahaya Adham kita saksikan penyelamatan yang cukup gemilang tadi dilakukan oleh penjaga gawang utama Abdul Mubin menyundul tadi sekalipun dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan setelah gawangnya tadi diancam oleh nomor punggung 11 dari kesebelasan Panlangke hanya melahirkan kembali tendangan sudah lakukan pendek saja kepada nomor punggung 21 melebar kepada nomor punggung 25 tadi Jojong apa yang dilakukan oleh Jojong tadi melakukan tendangan langsung ataukah umpan tidak terarah tadi sehingga di kulit bundar hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan melahirkan saja tendangan gawang kembali untuk kesebelasan dari Pebotoa akan dilakukan oleh libero utama laku kapten kesebelasan Iman ancang-ancang Iman sudah lakukan jatuh sektor tengah disundul tadi oleh Malik terobosan kepada Haryadi yang dituju kita nantikan masih diapit dua pemain berikan kepada Siswanto ke belakang terobosan ke belakang ada bahaya kita nantikan apa yang terjadi tadi umpan-umpan segitiga yang dibangun oleh kesebelasan Pebotoa namun si kulit bundar tadi dikuasai oleh penjaga gawang utama Erik Cahyono berikan melebar kepada nomor punggung 21 kita saksikan siapa gerangan di sana masih Hasrul nampaknya tadi melebar ke sektor tengah ada Jojong yang dituju tujuan kepala ada di Siswanto kita nantikan terobosan ke depan Jojong yang dituju kita saksikan masih disliding tadi oleh Iman keluar sekali bundar meninggalkan lapangan pertandingan melahirkan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Panlangke sudah lakukan ada siapa gerangan di sana nomor punggung 20 yang dituju Haryanto masih Haryanto terlambat tadi sehingga kulit bundar kembali dikuasai oleh pemain dari Pebotoa umpan kepada Haryadi yang dituju namun tidak terjangkau tadi sehingga si kulit bundar hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan lempar ke dalam sudah lakukan tadi nomor punggung 14 jatuh di kaki nomor punggung 1 ada Eca yang dituju kita saksikan nomor punggung 47 dari Pebotoa berikan tadi kepada Riswanto terlambat tadi Riswanto kembali nomor punggung 26 dari Pebotoa membangun serangan melalui Haryadi tadi kurang cermat tadi kembali Guntur menguasai kulit bundar kanan di barisan tengah permainan dari Panlangke ada Siswanto berikan melebar kepada Malik yang dituju kembali Alham menguasai kulit bundar terobosan ke sektor kanan disundul tadi oleh barisan pertahanan dari Pebotoa kembali Malik masih menguasai kulit bundar kita nantikan Malik utak-atik dua melebar ke sektor kanan maksudnya tidak terarah kembali dikuasai oleh nomor punggung 14 Febri kita nantikan melebar kepada Adham yang dituju masih Adham kita nantikan pemain yang cukup merepotkan barisan pertahanan dari Pebotoa ini melebar kepada nomor 14 kita nantikan masih Haryanto offside nampaknya tadi Haryanto hingga hanya melahirkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Pebotoa sudah lakukan Iman terobosan ke sektor kiri ada atau nomor punggung 10 tadi kita nantikan Haryadi masih berjibaku di area sektor kanan pertahanan Panlangke berikan kepada nomor punggung 14 kembalikan kepada nomor punggung Ahyar nampaknya di sana kita nantikan terobosan ke depan tidak terarah tadi sehingga masih jatuh di pelukan penjaga gawang utama dari kesebelasan Pebotoa sudah lakukan pendek saja sodorkan kepada Iban yang dituju umpan di sektor tengah kembali nomor punggung 12 Bima menguasai berbahaya kita nantikan hampir saja tadi melakukan kesalahan nampaknya Aldi namun cepat-cepat tadi penjaga gawang utama datang menghalau kulit bundar sehingga belum merubah kedudukan masih kita nantikan saudara penonton lakukan tadi penjaga gawang melebar ke sektor kiri kita saksikan Haryanto maksudnya yang dituju tadi namun disundul keluar oleh nomor punggung 93 libero utama Hamrun dari kesebelasan Pebotoa sehingga melahirkan saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Panlangke akan dieksekusi langsung nomor punggung 14 sampaknya Febri akan melakukan lemparan ke dalam sudah lakukan jatuh di kaki Jojon yang dituju kita nantikan masih nomor punggung 21 kita nantikan menguasai kulit bundar mencoba melakukan agi skill di area sektor kontak penalti berbahaya namun dihalau oleh barisan pertahanan dari sebelasan Pebotoa umpan kepada Malu sektor tengah dikuasai oleh Haryadi terobosan ke depan berbahaya kita nantikan ada Bima umpan dari gawang namun
namun masih dapat dihalau oleh Aldi. Si Kulit Bundar kembali dikuasai oleh Aldi, berikan melebar maksudnya kepada Alham yang dituju. Umpan terobosan ke sektor kiri. Di sana ada Alham, kita nantikan kotak atik dia melewati Adis Kintar, kita nantikan masih cantik sekali melakukan umpan kepada Jojon, namun baca tadi sedoran tumit kepada Jojon, namun dihalau oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Pebotoa. Ada Haryadi yang dituju, masih Haryadi mencoba menghalau Kulit Bundar, berikan pendek kepada Siswanto, masih Siswanto kita nantikan, masih diberikan kepada Haryadi, ada Siswanto terobosan ke depan, tidak terarah nampaknya Siswanto tadi sehingga dicuri oleh Eca. Kembali Kulit Bundar dikuasai oleh kesebelasan dari Perlangke melalui nomor punggung 18, namun terjangkau tadi sehingga Kulit Bundar kembali kesebelasan dari Pebotoa. Pelanggaran nampaknya Eca terhadap nomor punggung 18 dari Pebotoa Heri hingga melahirkan kembali tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas saja kembali akan diberikan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan terhadap kesebelasan dari Pebotoa melalui area sektor tengah lapangan. Akan dieksekusi nampaknya oleh kapten kesebelasan Iman, akan melakukan tendangan bebas. Kita nantikan saudara penonton, mampukah Pebotoa menyamakan kedudukan pada babak kedua ini. Kita nantikan ancang-ancang di sana Iman, masih kontrol bola sejenak, sudah lakukan di kotak penalti berbahaya. Kita nantikan saudara penonton, namun begitu kokoh tadi pelukan penjaga gawang utama Erik Cahyono menghalau Kulit Bundar dengan manis sehingga masih dikuasai penuh oleh penjaga gawang utama. Kita nantikan Erik Cahyono, ancang-ancang dia sudah lakukan melebar ke sektor kanan. Di sana nampaknya ditani Jojon, namun disundul oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Pebotoa. Area sektor tengah ada nomor punggung 18, terobosan maksudnya kepada Alham, namun si Kulit Bundar masih rebutan bola. Pop duel tadi menangkan oleh kesebelasan Parilangke, dan sebal nampaknya nomor punggung 47 dari kesebelasan Pebotoa di area sektor barisan pertahanan. Kita saksikan hanya melahirkan kembali tendangan bebas untuk kesebelasan dari Parilangke yang sudah unggul 1 gol di babak pertama tadi. Kita nantikan nampaknya akan dilakukan oleh nomor punggung 11 Adham, nampaknya di sana akan melakukan tendangan bebas. Kita saksikan mampukah kesebelasan Parilangke menjebol kedua kali kawan dari Pebotoa. Kita nantikan saudara penonton, berbahaya nampaknya peluang emas yang dimiliki kembali oleh kesebelasan Parilangke ini melalui tendangan bebas, akan dieksekusi oleh Alham. Kita nantikan masih melirik atau kontrol bola sejenak pada siapa akan diberikan. Kita nantikan ancang-ancang dia sudah lakukan terobosan ke mulut gawang. Dia sudah lakukan terobosan ke mulut gawang. Apa yang terjadi dengan penjaga gawang utama dari kesebelasan Pebotoa? Nampaknya kita saksikan saudara penonton, offside nampaknya dilakukan oleh Nampaknya saudara penonton, tendangan gawang saja sempat tadi dianulir gol. Nampaknya salah satu ya, kembali kami sampaikan kepada penonton, tidak ada yang masuk dalam lapangan. Penonton, tidak ada yang masuk di dalam lapangan. Cukup kita putuskan gol apakah tidak. Kami sampaikan kembali kepada penonton, tidak boleh kita masuk di penonton, tidak ada yang masuk dalam lapangan. Baru ini bangun.
saksi. Penonton kan saksi. Arah-arah panitia. Nanti panitia kalian dengar gol atau tidak. Gol pelanggaran. Kasih pemain, Yang tidak berkepentingan turun saja. Perhatian untuk manajer Perlangke, silakan merapat ke tribun. Manajer Perlangke. Kenapa tutup mulut dia? Tidak tahu. Saya Apa kata kerja itu?